だからなんで急にそんなこと言うんだよ。落ち着かねえっつうの。女の子。これ悪気。ちょっと待てって。なんで上向いてるの？お前か。キャロルに何をした？お前のことが好きだ。うるせえタコ。おっとんごおっとんごうれしいな。Yo prekabare, teng mriki admin akan merangkum anime Tomo-chan wa Ananoku yang kalau dibahasa Indonesiakan yaitu Tomo-chan adalah perempuan. Dan singkatnya anime ini menceritakan wanita yang bernama Tomo-chan. Dia hanya gadis SMA biasa yang tomboy, namun ia memiliki permasalahan cinta yang sangat sulit dipecahkan. Ia menaruh hati kepada teman masa kecilnya yang bernama Junichiro Kubuta. Mereka telah bersama-sama sejak kecil dan tak pernah terpisahkan, walau sering adu mulut bahkan adu fisik. Tetapi mengingat bahwa Tomo telah bertingkah seperti lelaki seumur hidupnya, Junichiro sama sekali tak menganggapnya Tomo sebagai seorang wanita. Dan itulah sinopsis singkat dari anime ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe channel ini dan share ke teman-teman kalian biar gak ketinggalan video terbaru dari admin. Wes langsung aja tengah alur ceritai. Kisah 1. Kisah berawal kepada seorang wanita yang menembak teman masa kecilnya. Tapi temannya menganggap itu hanya bercanda karena mereka berdua sudah berteman lama mulai dari kecil. Dan cowok itu menyukainya sebagai seorang teman. Mampus, terjebak di zona friend gak tuh? Ya, cowoknya tidak menganggapnya sebagai seorang cewek. Dan perkenalkan, cewek itu bernama Aizawa Tomo. Kita panggil saja Tomo-chan. Dan pria itu bernama Kubuta Junichiro. Kita panggil saja Jun. Ya, mereka berdua dan bertetangga juga. Sebab itulah mereka sering bareng sekolah, bareng main, dan lain-lain. Yos, mereka berdua bersekolah di SMA Uino Mizu. Dan di kelas perkenalkan teman Tomo mulai dari SMP, dia bernama Gundo. Nah, di situ Gundo memberitahu sifat-sifat Tomo yang sebenarnya. Nah, Tomo ternyata pernah ikut tawuran antar sekolah. Dan dia juga tak pernah bermain boneka dan mainan cewek lain sebagainya. Karena itulah Gundo memberikannya saran jika ingin terlihat wanita, Tomo harus menggunakan bahasa yang feminim agar terlihat sopan dan lembut. Tapi saat dicoba ke Jun, Tomo malah dikatain seperti om-om, sehingga Karena pertengkaran itu, Tomo pulang dengan wajah babak belur. Sehingga ayahnya memarahinya karena Tomo kalah bertarung dengan Jun. Ya iyalah anjir, lawan lelaki loh. Terungkap ayah Tomo ini adalah seorang pelatih karate di perguruannya. Sebab itulah Tomo sangat jago dalam bela diri. Singkat cerita, di pagi harinya Jun meminta maaf tentang kejadian kemarin. Ya, meskipun tetap saja dia terjebak di dalam zona friend. 本当か。そりゃどうも。わからねえ。ずっと一緒にいるわよね。やってるみたいじゃね。今さら何？3人で食べればいいわ。 Kemudian mereka bertiga makan bersama dan terlihat ada hubungan antara Gundo dan Jun. Di kelas, Jun dan temannya menggibah tentang Tomo, tapi pembicaraan itu dikuping oleh Gundo sehingga dia pun mencepukan hal itu kepada Tomo. Dan inilah yang terjadi. Lalu di bawah, Gundo mengancam temannya Jun untuk tidak dekat-dekat dengan mereka berdua, sebab hanya dia saja yang boleh dekat. Lalu kita melompat saat waktu pulang sekolah. Di sore itu hujan turun, dan ternyata mereka berdua ini sedang menunggu Tomo supaya bisa pulang bareng gitu. Tapi mereka berdua harus saingan siapa yang mendapatkan tumpangan dari Tomo. Padahal mereka bawa payung sendiri loh. Dan terungkap hubungan mereka bertiga tidak akur karena di masa kecil mereka. Nah, Gundo ini selalu ikut di setiap melakukan kenakalan. Tapi saat dimarahi oleh orang dewasa, Gundo tiba-tiba ngeghosting. Waduh, kayak siapa ya?
Kemudian Gundo menyuruh Jun membayangkan jika Tomo mempunyai pacar. Tapi Jun langsung menghentikan pembicaraan itu dengan mendorongnya ke jalan. Dan singkat cerita, Tomo pun datang. Jadi ngapain ke kue? Sana bangsai, dia menunggu. Sehingga Jun pulang bersama Tomo. Dengan paksaan Gundo sih. Tapi di tengah perjalanan Tomo seperti menjauh dengan alasan bau badan. Tapi dia malah tersipu malu dan berlari karena tubuhnya diendus oleh Jun yang katanya wangi. Nah, setelah menyusul, sekarang gantian Jun yang berlari karena melihat kacamata Tomo. Kata ganti rek, kacamata kata ganti dari ya tahu sendiri lah. Kemudian kita diperlihatkan di tempat lama Misaki. Dia senior Tomo di sekolahan. Namun terlihat Misaki ini jatuh cinta kepada Tomo. Meskipun Tomo seorang cewek, dia lebih pantas melawan laki-laki. Sebab dulu Tomo pernah ditaruh ke klub cewek. Malah ditakuti oleh mereka karena takut dibanting. Aizawa-san wa ni wa sou mieru. Atashi, doko da? Chigaunda. Aizawa-san ni watte hoshiku nai yo. Aizawa-san wa Lalu kita berpindah ke keesokan harinya saat pulang sekolah. Di situ ada dua anak yang melihat Misaki berduaan dengan cewek itu bernama Mifune dan Ogawa. Tujuan menemui Tomo sekarang adalah mengajak Tomo ke belakang sekolah sepulang sekolah nanti. Tapi mereka berdua malah ketakutan melihat raut wajah Tomo yang menyeramkan. Sehingga mereka berdua bertanya ke teman Tomo. Malah dia bilang jika mereka gelut dengan Tomo, otomatis mereka akan meninggal. Di sisi lain, Tomo curhat tentang kejadian barusan ke Gundo. Sehingga Gundo menjelaskan kesalahpahamannya itu. Kalau mereka berdua bukan menantangnya gelut, melainkan melabraknya. Sehingga Gundo menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah dan tidak memukul seseorang tiba-tiba. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan, lapor saja kepadaku, kata Gundo. Singkat cerita, sore harinya Tomo menemui mereka berdua. santai bang. Ya, ternyata mereka berdua hanya mengungkapkan isi hatinya bahwa dia suka dengan Misaki. Sehingga Tomo pun senang tidak diajak gelut. Dan dia juga mendapatkan teman curcol untuk menggibah seniornya. Dan akhirnya impian Tomo selama ini terkabul untuk menjadi cewek beneran. Lalu keesokan harinya, setelah curhat ke Gundo, Gundo memberitahukan kalau cewek pendiam itu adalah seorang pembunuh. Lalu datanglah Jun yang mengajaknya ke kantin. Dan kisah 2. Sepulang sekolah di dalam bis, tiba-tiba Tomo dikrepek oleh seseorang dan Jun menyadari hal itu dan dia langsung bertindak meladeni orang cabul itu. Pada akhirnya Jun melaporkan orang itu ke pihak berwajib. Tindakan Jun itu membuat Tomo semakin cinta kepadanya. Tapi tetap Jun menganggapnya sebagai seorang lelaki. だからなんで急にそんなこと言うんだよ。 Lalu kita berpindah ke keesokan harinya. Di atas Tomo memberitahu tentang kejadian dia dikrepek di bis kemarin ke Gundo. Sehingga Gundo memberikannya saran untuk memperpanjang roknya saja. Sebab karena roknya terlalu kependekan. Tapi Tomo menolak karena dia belum terbiasa dengan hal itu. Tapi Gundo memberikan saran, pertama-tama Tomo harus melepas CD-nya dulu biar terbiasa dan terlihat wanita banget gitu. Dan faktanya kebanyakan wanita di Jepang itu di balik roknya itu langsung cawet. Ya tahu sendirilah cawet itu apa. そういうものなのよ。今日は下着だけよ。そんなやつだ。筋合いはないわ。純一郎。話は聞いたわ。友と喧嘩したんですってね。ほっとけ。友があなたと一緒に下校で待ってるから早く行きな。マジで？ええ。 Sehingga sore harinya saat pulang sekolah bersama Jun, Jun pun salvo ketika Tomo tidak memakai cawet.
Di situ, Tomo meminta maaf telah memukulnya kemarin. Dan benar kata Gundo, reaksi Jun kepadanya pasti akan berbeda. Namun saat di tamat, tiba-tiba まるで私からにちょっと待てって di sekolahan, tebakan Gundo benar kalau Jun sudah melihat cewek Tomo. Tapi keesokan harinya mereka pun berbaikan lagi. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Carol. Tomo kepo kenapa Carol ini selalu dikerubungi banyak lelaki. Gundo pun menjelaskan itu karena dia punya ciri khas masing-masing. Ya, Carol ini lahir dari keturunan Inggris dan juga bukan itu woi, kepribadian. Sehingga karena itu Tomo ingin seperti Carol. Kemudian saat di lorong, Tomo bertemu dengan Misaki yang bersama Carol. Ternyata mereka berdua adalah teman masa kecil, ya keponakan lah. Dan juga Carol bilang dia pernah nikah 3 kali. Ya kali ya main-main cuy. Namun di situ Carol cemburu melihat kedekatan Tomo dan Misaki. ま先輩がそう相沢さんは優しいね女の子。これ悪気 Sehingga setelah kejadian itu, Carol selalu bilang kepada Tomo, "Baga," lalu pergi begitu saja. Kenapa dia cok? Ya nggak tahu kok tanya saya. Nah, Gundo memberitahunya kalau Carol sedang cemburu kepadanya, sebab dia kan dekat dengan Misaki. Dan ternyata benar keesokan harinya, Carol menemui Gundo untuk bertanya bagaimana cara mengalahkan Tomo. Tapi Gundo tidak mau. Gue traktir deh. Oke lah, coba curhat. ちゃんのこといろいろ聞き。これでも私は友のし。ケーキおごるのに美味しいよ。だけ聞いてあげるわ。ってどうしたら倒せると思う？ Nah, soal itu Gundo serahkan kepada temannya, yaitu Jun. Tapi ya nggak di tempat ganti cowok dong meminta bantuannya. Karena sudah tahu ini akal-akalan Gundo, Jun pun mengiyakannya. Tapi Jun masih belum tahu siapa yang akan Carol kalahkan. Lalu Jun akan melatihnya sepulang sekolah nanti. おい、行くぞ。金髪じゃないよ。いいから早く。 Tapi hal itu malah membuat Tomo kebingungan. Nah, karena latihan di luar Carol tidak kuat, akhirnya Jun mengajaknya latihan di dalam. Tapi Jun selalu melihat ke atas, entah kenapa admin juga gak tahu. Sensor dolar kuning, capek admin. なんで上向いてるの？ 体操だ。 Tapi tak lama kemudian Tomo mempergoki mereka berdua. Tapi entah kenapa Carol tiba-tiba berhenti memusuhi Tomo. Dan juga dia mengakhiri latihannya. Yup, Carol menepati janjinya untuk menraktir Gundo makan kue. Di situ Carol seperti merasa bersalah telah memusuhi Tomo. Sehingga Gundo menyarankannya untuk meminta maaf saja. Dan terungkap selama ini Carol tidak mempunyai teman sama sekali. Karena dia anak yang aneh, kata teman-temannya. Sehingga keesokan harinya dia pun meminta maaf kepada Tomo dan juga ingin berteman dengannya. Meskipun harus melawan rasa traumanya. お友達？やめてこい。言いにくいんだけど、私のお友達になってほしいの。 わあいいけど Dan pada akhirnya mereka berdua pun berteman dengan Carol. Dan di saat Tomo dan Jun melihat mereka berdua bermain, Jun keceplosan kalau dia pernah pacaran dengan Gundo saat waktu SMP dulu. Lah, kisah 3. Kemudian Tomo langsung menginterogasi Gundo. Terpaksa Gundo mengungkit kenangan kelam itu dan menjelaskan dengan terinci kalau mereka berpacaran cuma 3 hari saja. Semua berawal dari musim semi saat kelas 2 SMP. Di waktu itu Jun tiba-tiba menembaknya. Karena Gundo juga penasaran, Gundo pun menerimanya. Dan mereka berpacaran bukan dilandaskan dengan cinta, namun karena penasaran saja. Dan keesokan harinya, mereka langsung berkencan. Dan Jun mengajaknya bersepeda, namun yang tak diduga, mereka bersepeda sepanjang 40 km. Gimana, indah kan? Indah mata babak lu anjing. Dan lebih parahnya, keesokan harinya Jun mengajaknya lagi bersepeda. Sehingga dalam 2 hari,
berat badan Gundo turun 5 kilo. Namun semua itu berakhir di sore harinya setelah istirahat. Tiba-tiba Jun meminta putus dan mengakhiri hubungan mereka berdua. Nah, dengan jawaban itu hati Tomo pun plong-plompong. Tapi dia masih penasaran sehingga saat pulang Tomo menghujani beberapa pertanyaan kepada Jun. 悪かったよ。と避けてたわよね。何回聞くんだよ。私だけ好きなやつとかいんのか？はあ。そっかそっか、いいねならいいんだ。Kemudian Misaki muncul dan inilah pertama kalinya Jun melihat Misaki. Jun dulunya mengira Misaki adalah seorang wanita. Saat tertatapan langsung, ternyata lelaki dong. Entah kenapa Jun tiba-tiba memukulnya. Geram mungkin, yang membuat Tomo langsung memarahinya. Cuma teman doang kok, santai. Ya, Jun teringat kalau Tomo tidak ikut klub cewek, melainkan ikut klub karate cowok. Namun di hari itu, mereka berdua tidak pulang bersama karena Tomo mempunyai janji dengan Gundo dan Carol. Tapi Jun bertemu dengan Misaki di jalan. Nah lo, baku hantam gak nih? Karena sebelumnya sudah diancam oleh Tomo, Jun pun mencoba untuk menjaga sikap. 今日はバスなんすね。なんか遠くないっすか？気のせいじゃないかな。 Lalu mereka berdua mulai curhat tentang Tomo. Dan ternyata mereka sama-sama suka dengan Tomo. Dan yang terpenting, Misaki bisa pulang dengan selamat. Lalu saat latihan, Misaki memberitahu kejadian kemarin ke Tomo. Dan karena sudah akur, Tomo pun senang. Akur mata bapak lu anjing. だって彼は先輩。ごめんなさい。二人とも。 Lalu saat di kafe, Tomo bertemu dengan adik kelasnya yang kemarin, tapi karena masih ketakutan, mereka pun langsung pulang. Lalu di kafe itu mereka membicarakan tentang Tomo yang ingin mengajak Jun keluar. Tapi dia masih malu-malu kucing. Karena Tomo masih belum terbiasa dengan hal-hal begituan. Sama kayak admin sih. Tomo ingin mengubah hidupnya. Sebab itulah keesokan harinya di sekolah, Tomo memberanikan diri mengajak Jun keluar. Dan berhasil. Apa gue boleh ikut? Nah, karena Tomo tidak mempunyai pakaian cewek, alhasil sepulang sekolah nanti mereka menemani Tomo mencari pakaian. Singkat cerita, mereka pun shopping-shopping dan mereka membantu sebisanya saja. Sebab setelah ini mereka berdua akan menyerahkan tugas ini ke Tomo. Hanya dia saja satu-satunya harapan. 服はスポーティーでちょっとだけカーリーで。それで行きましょう。ここまでことをしただけだもの。私たち友達でしょ。モネタクが結成されたんじゃ。 Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berkencan. Dan kencan mereka dimulai dengan bermain teknis, lalu bermain blowing, dan diakhiri Tomo mengajak Jun karaokean. Mangku purel ning karaokean. Ya, Jun ternyata tidak bisa nyanyi karena dia hanya ikut apa yang Tomo inginkan. Sebab dari dulu Jun mengikutinya dan itu sangat seru, kata Jun. Dan terpaksa Tomo harus menyanyi dan lagu yang dia bawakan adalah lagu anak-anak. Ya gimana lagi, udah gak pernah nyanyi gitu. Dan keesokan harinya, karena sudah karaokean 3 jam berturut-turut, Tomo pun malu. Dan juga Jun sudah merekamnya. Sehingga mereka berdua pun langsung menemui Jun untuk melihat video itu. Woi, kabur. Sehingga sepulang sekolah, mereka berdua mengajak Tomo karaokean lagi. Kisah 4. Kisah berlanjut, kita diperkenalkan teman Jun. Dia bernama Asep. Di hari ini dia mendekati Gundo. Namun Gundo orangnya sangat cuek dan judes kepada lelaki. Alhasil Asep pun penasaran dan dia menanyakan bagaimana cara membuat Gundo tersenyum kepada Jun. Namun Jun bilang Gundo sering tersenyum loh.
Anjir, iya kah? Namun, yang di pikiran Jun dan Asep berbeda. Ya, dengan ekspresi begitu saja Jun mengira Gundo tersenyum. Namun, saat Jun bertanya kepada Tomo apakah Gundo sering tersenyum, dia malah heran juga. Karena Tomo juga jarang melihat Gundo tersenyum. Lalu, di kelas, Asep mencoba menggoda Gundo. Tapi, Gundo mengancam menggunakan pensil mekaniknya. Kalau Asep terus-menerus menggodanya, maka hilang tuh kepala Asep maksudnya. Nah, karena Asep ini terlalu cerewet, alhasil dia pun diisolasi. Saat di lorong, Carol juga diisolasi dong. Ya, Gundo memberikan isolasi kepadanya bukan karena Carol terlalu cerewet, tapi Carol mencium pipinya dengan tiba-tiba. Ya sama aja geblek. Berpindah ke Asep, dia bertanya ke Gundo bagaimana cara membuatnya tersenyum. Nah, Gundo pun menjawab karena Asep menyintainya, maka seriuslah kepadaku dan tembaklah aku. Lalu aku akan memutuskanmu dengan tersenyum, kata Gundo. Anjir, psikopat banget nih anak. Lu Tong, kok malah seneng gimana sih? Kemudian kita diperlihatkan senyuman Gundo yang kayak psikopat malahan. Lalu kita berpindah di kelas. Tomo melihat teman-temannya yang berinteraksi sesama wanita dengan memeluk. Dan hal itu membuat Tomo sangat ingin melakukannya. Lalu Tomo menceritakan kalau dulu dia setiap kali merangkul temannya, setelah merangkul temannya malah menjauhinya. Ya tahu sendirilah, Tomo kan cewek semi-semi cowok. Dan ternyata Gundo dan Tomo sudah berteman 10 tahun lebih. Yang lebih tepatnya mereka berteman mulai dari lahir. Dan Tomo memohon untuk melakukan hal itu sekali saja. Akan tetapi aslinya Gundo gak keberatan. Tapi setelah mendengarkan cerita tadi, dia pun enggak mau. Nyawa taruhan. Ya kali saat dipeluk tiba-tiba masuk dunia lain gitu. Ya kan aneh gitu. Kemudian di atas Carol mengajak Tomo berpelukan karena dia disuruh oleh Gundo sebelumnya. Dan saat mencoba, Tomo sangat kesenangan. Dan juga Tomo merasa depresi karena semua yang ada di tubuh Carol itu 100% cewek. Ya, dia merasakan juga kalau semua hal itu tidak ada di tubuhnya, mulai dari langsing, empuk, dan wangi. Namun, Gundo memberitahu kalau itu hanya beberapa cewek. Cobalah dengan cewek yang lain. Alhasil, Tomo memeluk Mifune dari belakang dan dilanjutkan memeluk Ogawa. Nah, setelah kejadian itu, Carol setiap hari selalu memeluk Tomo. Tapi di hari itu mereka menyadari kalau Gundo sedang marah karena cemburu. Ya, mereka menduga dari ekspresi Gundo yang sedikit berbeda saat dia marah. Tapi bedanya apa woi? Ayo coba tebak apa bedanya, komen di bawah, admin tunggu nih. Tapi Carol menyadari kalau kemarahannya karena dirinya. Sehingga saat istirahat, Carol pun menghampirinya untuk meminta maaf. Namun Gundo menjelaskan kalau itu bukan salahnya, melainkan salah seseorang. Lalu di atas, Gundo juga meminta maaf ke Tomo yang membuatnya dia merasa bersalah. Dan Gundo mau mencoba interaksi itu dengan Tomo meskipun cuma sebentar. Kemudian Gundo pun bertanya kenapa Tomo tidak memeluk Jun saja. Tapi Tomo bilang, mana mungkin, dia kan seorang cewek. Kata Gundo, Gak apa-apa sesekali. Sehingga Tomo pun akan mencobanya saat pulang nanti. Yos, sekarang waktunya Tomo beraksi. Ya, ternyata Jun sangat kaget dan malah menolak pelukan itu. Dan terjadilah perdebatan antara mereka berdua. Tapi Jun bilang, hanya dia saja yang boleh memeluk, sebab kalau Tomo memeluk akan merasakan gunung kembarnya. Kayak ada geranjalan-geranjalan gitu. Apa ya, admin juga nggak tahu. Udah. Ya, terjadilah baku hantam antara Jun dan Tomo. Terus kita berpindah ke keesokan harinya. Di pagi itu, Jun membangunkan Tomo di kamarnya. Sehingga saat terbangun, Tomo pun panik. Kenapa Jun bisa di kamarnya? Ya, Jun berada di sana karena suruhan dari sang ayah supaya membangunkan Tomo untuk latihan. Nah, karena terjadi keributan, ibu Tomo pun sampai terbangun. Perkenalkan ibu Tomo, dia bernama Akemi-san. Dan di hari ini Jun akan makan sarapan buatan Tomo yang sedikit mengikatkan kue dengan anime Spy X Family di saat Yor baru saja memasak. Ya kan, persis banget kan? Namun ya sedikit
lebih sederhana yang ini. Dan saat mencoba, ternyata Jun menyukai makanannya. Namun Jun bingung kenapa ayah Tomo tidak tinggal bersama mereka. Bibi pun menjelaskan dan mengeluh kalau suaminya sering tidur makan semuanya di dalam dojo. Dojo itu bangunan tempat kompetisi pertandingan latihan dan belajar dari seni bela diri Jepang. Bagi kalian yang tahu, itu dia penjelasan dojo. Dan karena itulah mereka sering tidak tinggal bersama, padahal mereka sudah menikah. Dan Akemi sangat marah dengan suaminya yang masih malu dan salting ketika melihat wajahnya. Lalu saat di dojo, mereka dimarahi oleh sang ayah karena terlambat. Namun mereka memberitahu alasan dia terlambat karena lalu di luar, Tomo menceritakan kalau ayahnya dari dulu emang seperti itu. Dan mereka berdua sependapat kalau lelaki yang malu-malu kucing dengan perempuannya itu sangat payah. Ingat, camkan itu Tapi Tomo menceritakan setiap kali ada masalah, ayahnya selalu melindungi ibunya. Terbukti di waktu sekolah, sang ibu selalu dilindungi oleh sang ayah dalam menghadapi suatu masalah. Lalu kita berpindah ke sekolahan. Mereka berdua menyuruh Tomo untuk makan berdua dengan Jun, sebab Carol akan curhat percintaan dengan Gundo. Dan itu sangat rahasia. Sebagai gantinya, Carol akan meminjami Bando. Dan hal itu malah membuat Tomo semakin malu di hadapan Jun. Ya, Carol curhat tentang hubungannya dengan Misaki. Saking dekatnya, hubungan mereka bisa dibilang kakak dan adik lah. Dan saking dekatnya, dengan sentuhan seperti itu, mereka berdua tidak merasa canggung. Dan saat mereka kembali, Tomo pun marah-marah, tapi dia berhenti karena kelakuan Carol. Kemudian Mifune datang melaporkan ke Tomo kalau Ogawa digodain sama cowok. Dan malah Tomo ini menyuruh mereka menerima saja. Tapi mereka menjelaskan kalau cowok yang menyukainya adalah cowok yang terkenal playboy. Ternyata dia anak kelas 3 dan pemimpin geng yang paling ditakuti di sekolahan. Dia dikenal sebagai buaya darat kayak Lulu pada. Admin jomblo soalnya. Dan rumornya kalau cewek yang menolak cintanya maka akan dibully. Tenang saja, itu cuma urusan gampang, kata Tomo. Jir, kita secara curhat kayaknya. Kemudian Tomo pun mengantarkan mereka menolak cowok tersebut. Terlihat cowok ini sangat menggatelkan dan songong gitu. Namun karena saking songongnya, Tomo pun tak kuat lagi untuk menahan emosinya. Alhasil, dengan sekali tendang, cowok itu pun langsung tepar. Badan doang besar, ditendang aja langsung tepar. Cih, ya Tomo melakukan hal ini demi kebaikan mereka juga. Dan tenang, sebab jika mereka balas dendam, tidak akan mencarinya, melainkan akan mencari Tomo. Sehingga mereka pun malah salting dengan perilaku Tomo itu. Kemudian pemimpin geng itu memanggil para anggotanya karena tak terima. Di saat pulang sekolah, Jun tak sengaja menguping pembicaraan mereka. Alhasil, saat mereka akan berangkat, double kill. Luka pertama belum waras, ditambahin lagi sama Jun. Ya, mereka pun tak terima pemimpinnya ditendang begitu saja. Sehingga mereka pun akan mengeroyok Jun. Tapi jangan remehkan Jun yang seorang pendekar karate. Kemudian saat Tomo pulang, mereka sudah berkumpul di depannya. Bukan untuk mengajak gelut, tapi malah meminta maaf dong. Ya, saat pulang, Tomo pun menceritakan kejadian tadi ke Jun. Namun Tomo kepo luka yang ada di pipinya. Jun beralasan kalau dia barusan jatuh padahal dia habis gelut. Dan untuk mengembalikan nutrisinya, Tomo pun menawarinya untuk makan nasi kepal sardennya. Di hari ini Carol mengajak mereka ke rumahnya. Ya, akhirnya mereka pun berangkat ke rumah Carol dengan peta yang sudah Carol buatkan. Tapi ya, tidak sangat membantu. Namun sepanjang jalan mereka hanya bertemu dengan hutan yang dipagari. Ternyata anjir, tajir banget nih orang. Kemudian mereka bertemu dengan ibu Carol. Namun mereka berdua mengira itu adalah saudaranya karena dari penampilan. Tomo dianggap oleh si ibu Carol sebagai lelaki karena dia kan tinggi dan besar. Punya tete ternyata. Sehingga mereka pun disuruh masuk. Namun saat masuk ke dalam rumah,
Malah atraksi nih mereka berdua. Lalu mereka pun masuk ke dalam. Mereka berdua kaget melihat kamar Carol yang besar dan mewah itu. Lalu kita diperlihatkan foto masa kecil Carol dan mamanya. Lalu Gundo izin ke kamar mandi. Namun saat perjalanan itu ibu Carol selalu mengikutinya. Alasannya karena ibu Carol menganggap Gundo sebagai teman yang nakal dan akan melakukan sesuatu kepada anaknya. Namun ternyata ibu Carol cuma salah paham. Karena setelah diperhatikan secara seksama, ternyata Gundo anak yang baik dan imut, kata ibu Carol. Di kamar, Tomo dan Carol akan bermain Otelo. Otelo itu adalah game shogi, catur dan teman-temannya rek. Namun dengan menggunakan chip sebagai alat gamenya. Namun setelah 5 menit bermain, Carol yang menang. Lalu muncul penantang baru. Selesai dari kamar mandi itu, Gundo akan ikut sebab Gundo tidak pernah kalah dalam permainan ini, sehingga dia pun sangat pede. Lalu setelah 10 menit bermain, Carol lagi dong yang menang. Lalu saat mereka berpamitan dengan ibu Carol, "Dahlah yuk pulang." Lalu kita melompat ke keesokan harinya. Tomo kaget kalau mereka sebentar lagi akan UTS dan bingung karena dia belum belajar. Sehingga Gundo menawarkan diri untuk mengajarinya di rumahnya besok. Dan mereka kaget kalau Carol juga ingin ikut. Kenapa? Karena tahu sendirilah kasta mereka berbeda dengan Carol. Takut nanti Carol tidak tawar dengan rumahnya. Namun tiba-tiba Jun datang mengajak Tomo belajar bersama juga. Akan tetapi Gundo tak terima karena dia sudah membooking duluan, kayak hotel aja di booking. Tapi Jun kalah debat karena peringkat Jun lebih rendah dibandingkan peringkat Gundo. Alhasil Jun pun pasrah. Namun Tomo heran karena biasanya Gundo mendekatkan mereka berdua, sekarang malah dijauhin dong. Ya Gundo pun beralasan sesekali masa nggak boleh ya kan berdua bersama temannya. Lalu saat di rumah ternyata Tomo sering mampir ke sini, namun selalu dilarang oleh Gundo karena ya Tomo waktu kecil selalu merusak barang. Lalu ibu Gundo datang pulang dari kerja, namun sang ibu heran dengan Tomo yang mirip sekali dengan ibunya. Ya kan emang anaknya gitu. Aku Carol tante. Dan ternyata sikap Gundo itu keturunan dari ibunya yang juga cuek dan judes. Lalu dilanjutkan mereka belajar bersama. Di saat mereka sibuk mencari rumus, Carol menyaut dengan rumus logikanya. Dan saat mereka kira itu mengarang, saat dilihat benaran dong. Ya, gaya belajar mereka berbeda dengan Carol karena mereka harus menghafal dan mengingat setiap rumus. Tapi Carol hanya dengan perumpamaan. Lalu Gundo menjelaskan kalau itu hanya bisa dilakukan saat ulangan saja. Sebab matematika yang dicari itu bukan jawabannya, melainkan caranya. Betul kan? Bagi kalian yang UTS masih ada caranya, selamat. Tidak bisa ngawur kan? Oke lanjut. Sampai-sampai Gundo marah kepada mereka yang tidak mau mencari dan menghafalkan rumusnya. Oke, yuk lanjut garap. Ya, mereka pun kagum dengan cara pengajaran Gundo sebab Tomo yang geblek ini bisa paham dengan penjelasannya. Lalu Tomo berjanji jika dia dan Carol. Dan singkat cerita, ujian itu pun sudah selesai dan sekarang inilah waktunya melihat nilai. Tomo mendapatkan peringkat 70 meskipun ya di tengah-tengah lumayan lah. Dan Jun mendapatkan peringkat 54 dan Gundo pun menyesal sebab itu kan hal yang sangat memalukan. Lalu Tomo membulatkan tekadnya untuk menolak ajakan Jun, tetapi mereka berdua menghalangi sebab Tomo tak akan bisa menolak ajakan itu, sehingga dia hanya bisa menolak ajakan pulang bersama Jun dengan alasan pulang bersama Gundo. Tapi usaha itu sia-sia sebab mereka berdua bakal ketemu nantinya. Lalu saat di rumah, Tomo meminta izin ke orang tuanya dan ekspresinya ibu. Dia malah menghayal nama-nama untuk cucunya nanti. Masih belum woi. Lalu ekspresi ayahnya, malah diizinin dong dan malah menyuruhnya jangan merepotkan. Ya gimana lagi, Tomo pun berangkat ke rumah Jun dan terungkap di sana ibu dan ayah Jun malah tidak ada di rumah dong. Waduh, semakin bahaya nih. Kemudian mereka makan malam bersama dan kali ini Jun akan memasakkan Tomo kari spesial.
Nah, rencananya setelah makan ini, mereka akan mandi dulu supaya bisa bermain sampai tengah malam. Lalu Jun menawarkan bak mandi yang tadi habis dia pakai. Dan jika Tomo ingin, panasin saja airnya. Sehingga dia lebih memilih pancuran saja. Mana mungkin kan menyiapkan kesempatan emas ini? Ya, di saat Tomo akan masuk ke bak, malah dikagetin oleh Jun yang mengantarkan handuk. Lalu di kamar, Jun mulai sadar kalau hal ini bukan hal yang bagus untuk dua anak remaja menginap bersama. Lutong, kenapa babymu? Waktunya bermain game. Pertama-tama mereka akan bermain sepak bola. Ya, di pertandingan itu mereka berdua duel sengit. Namun saat Tomo memanggilnya bocah gaming, mereka tak sengaja akan... Untungnya iman mereka berdua masih kuat. Nah, mereka sekarang berencana untuk bermain sampai jam 12 malam. Namun jam 10 saja mereka sudah mengantuk. Sehingga mereka pun langsung mapan turu. Karena tidak mungkin tidur berdua, mereka pun tidur dengan ranjang yang terpisah. Jun di lantai dan Tomo di atas. Namun sehingga keesokan harinya saat kebangun, Jun sangat kaget. Dan Tomo juga kaget melihat Jun yang tidurnya pentakilan. Kemudian Tomo langsung pamit pulang. Dan dia merasa kayak ada yang kelupaan. Tapi saat diingat-ingat, dia mulai sadar kenapa dia bangun di samping kasur Jun. Sehingga setelah kejadian itu, mereka berdua pun saling canggung berbicara. Dan mereka seperti itu selama 1 minggu. Kisah 6. Kisah berlanjut di hari ini Tomo ulang tahun. Dan Jun menghadiahkannya sebuah kacamata yang sangat keren. Yang dari dulu Tomo inginkan. Wanjay, kece banget loh. Dan Tomo juga menyombongkan kalau sekarang dia lebih tua dari Jun. Lalu saat di kelas, Tomo juga pamer kepada Gundo. Dan dia juga pamer kalau sekarang dia lebih tua. Panggil gue Onesan, wahai anak kecil. Kemudian Gundo memberikannya hadiah ulang tahun. Awalnya sih Gundo sangat senang. Tapi setelah tahu hadiahnya sebuah buku, Tomo pun sedikit kecewa. Namun tiba-tiba Carol datang membawakan Tomo sebuah hadiah. Ya nggak sebatang emas juga dong. Anjir, tajir amat lu. Alasan Carol membawa emas batangan ini sebab di rumahnya masih ada yang lebih besar. Dan dia tidak bisa membawanya. Alhasil inilah yang dia bawa. Lalu Gundo memiliki rencana menggunakan emas itu dengan baik. Ya, mereka berencana akan datang ke rumah Tomo di akhir pekan nanti. Buat meriasmu jadi wanita. Wih, jangan bilang ya Black. Singkat cerita, hari Sabtu pun tiba. Ya, kali ini mereka akan merubah Tomo. Bukan meriasnya saja, akan tetapi merubah penampilannya juga. Mulai dari rok, wig, dan riasan wanita lainnya. Supaya Tomo terlihat wanita. Lalu Gundo pun mulai merias Tomo. Saat Gundo yang merias, Tomo malah menggodanya. Woi, lu perempuan bego. Akhirnya Gundo menyuruh Carol menggantikannya sebab dia salting. Singkat cerita, Tomo pun berubah menjadi perempuan cantik. Lalu mereka memuji kecantikan Tomo. Dan mereka yakin jika Tomo keluar, pasti para pria akan meliriknya. Panas. Waduh, panas banget ya. Sebagai tanda terima kasih, Tomo pun akan membelikan mereka es krim. Tapi sebelum itu, dia akan ganti baju. Lu keluar sana. Ya, mereka kan udah capek-capek meriasnya biar cantik, malah dilepas. Dah, sana pergi beli es krim. Alhasil, Tomo terpaksa beli es krim dengan dandanan seperti itu. Namun saat di supermarket, di sana ada Jun yang beli buku dong. Tapi untungnya Jun tidak mengenalinya sebab Jun masih ragu-ragu itu Tomo atau bukan. Namun saat keluar dari supermarket, Tomo malah kesandung dong. Untungnya Jun datang membantunya, tapi dia masih ragu-ragu dia Tomo atau bukan. Lalu saat Jun akan pergi, Tomo malah keceplosan memintanya menemaninya saat pulang.
Mampus gue. Tapi Jun menganggap dia bukan Tomo sebab postur tubuh Tomo lebih pendek dari wanita ini. Tapi Jun kan tidak tahu kalau Tomo memakai sepatu jinjit. Kemudian Jun memujinya kalau dia terlihat cantik. Dan tak berselang lama mereka pun tak sengaja melihat ada pertandingan bola anak kecil. Nah di situ Tomo keceplosan menggunakan nada bicaranya sehari-hari. Untungnya Tomo berhasil mengelabui Jun. Kalau tadi dia hanya bersemangat. Lalu mereka berdua membicarakan dua anak lelaki dan perempuan yang saling dekat itu. Lalu Jun bertanya, bagaimana pendapatmu kalau mereka berdua sudah besar nanti? Tomo pun menjawab, ya pasti mereka akan berpacaran. Sehingga Jun pun menceritakan tentang teman masa kecilnya yang hubungannya sekarang tidak sedekat hubungannya masa kecil dulu. Namun pembicaraan mereka terhenti karena es krim yang Tomo beli mencair. Yah, mampus lu. Alhasil Tomo pun langsung pamit pulang. Dan sesampainya di rumah, teman-temannya sudah menyiapkan pesta untuknya. Dan tak lupa Tomo menceritakan kejadian tadi kepada mereka berdua kalau dia bertemu dengan Jun. Tapi untungnya Jun tidak mengetahuinya. Tapi Tomo mengharapkan kalimat lain dari Jun selain kata cantik. Lalu keesokan harinya Jun pun menatap serius dan mencubit pipi Tomo. Dan ternyata Jun mengenali kalau dia benar-benar Tomo dengan bogemannya. Yos kita melompat ke beberapa hari kemudian. Kita diperlihatkan Tomo yang ditakuti teman-temannya karena terlalu overpower mengikuti latihan pertandingan lempar bola wanita. Alhasil Tomo pun dimasukkan ke grup lelaki. Dan sekarang kita akan melihat lomba lempar bola antar kelas. Di putaran pertama, di saat musuhnya lagi asik meremehkan kelompok Tomo, mereka tidak tahu kalau lawannya adalah orang yang menghabisi mereka beberapa hari yang lalu. Ya sudahlah, tamat mereka. Lalu kita masuk ke putaran kedua. Tomo akan melawan Misaki dan teman-temannya. Dan saking mengintimidasinya, mereka berdua pun membuat kelompok Misaki ketakutan. Bro, pokoknya utamakan keselamatan kalian. Udah itu doang. Mampus. Sehingga mereka pun sekarang masuk ke babak final. Dan lawan mereka dalam final ini adalah mereka akan melawan kelompok dan salah satu anggotanya sekuat gorila. Yaitu Guma, kelas 12 dari klub judo. Rumornya dia adalah pria paling kuat di sekolahan. Dan singkat cerita, pertandingan itu pun dimulai. Awalnya Guma ini tertarik dengan Tomo karena dia mendapatkan gelar jawara di grup karate. Dan juga dia tertarik dengan Jun karena meskipun badannya bagus, Jun tidak mengikuti klub apapun. Sehingga Guma membuat penawaran ke Jun. Jika dia kalah dalam pertandingan ini, maka Jun harus mengikuti klub judo. Dan jika Jun yang menang, kita apain ya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yes, pertandingan pun dimulai. Namun si Asep ini malah melamun melihat Carol dan Gundo. Alhasil, dia pun terkena bola dan keluar untuk pertama kalinya. Namun Guma bilang ini bukan apa-apa dan permainannya sesungguhnya akan segera dimulai. Sehingga serangan demi serangannya dilontarkan oleh Guma membuat anggota Jun berkurang satu persatu. Namun saat Tomo menyerang, Guma berhasil menangkisnya. Alhasil, Guma mengembalikan bola itu dengan kecepatan tinggi dan langsung. Hal itu membuat Jun keluar sebab dia menyelamatkan Tomo dari bola. Ya, karena keluarnya Jun, Tomo pun mulai serius nih. Dan terjadilah duel sengit antara mereka berdua. Dan kali ini Tomo mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu lemparan kecebong. Awalnya Tomo akan mengelabui si Guma dengan melempar lurus. Akan tetapi bola itu tiba-tiba melenceng ke bawah dan langsung menuju ke arah Asep. Dan Asep pun langsung mengenakan bola itu kepada Guma. Sehingga Guma harus dikeluarkan. Yang artinya tim Tomo yang memenangkan gamenya. Sehingga mereka pun mendapatkan juara 1 sesekolahan. Dan di hari ini Tomo tersenyum dengan bahagia karena mereka sudah bermain satu tim dengan Jun. Di sisi lain, Jun dihadang oleh Guma untuk
Kuma mengajaknya duel, akan tetapi duel dengan baik dan benar. Tapi Kuma kalah telak. Namun dia juga mulai bangkit. Alhasil terjadilah latihan sengit antara mereka berdua dan diakhiri dengan hasil yang seri. Ya, ternyata alasan Jun membuat tubuhnya sebagus ini karena teman masa kecilnya, yaitu Tomo. Akan tetapi tubuhnya masih belum punya nyali untuk menyatakan perasaannya. Kali ini kita akan diperkenalkan sumpah Jun waktu kecil. Semua berawal saat Jun berlatih bela diri di dojo ayah Tomo demi berhasil menggapai punggung besar seperti punya temannya. Lalu kita dibawa mundur ke 10 tahun yang lalu. Di hari itu, setelah dia pindah dari Tokyo, muncul Tomo masa kecil. Dan Tomo sangat gembira kalau tetangganya itu berasal dari Tokyo, yang terkenal banyak gedung pencakar langit dan juga mobil yang melayang di udara. Nggak gitu juga woi. Nah, karena Jun terlalu fokus dengan gamenya, membuat Tomo sangat kepo, sehingga dia meminjam gamenya dengan paksa. Tapi hanya 2 menit bermain, gamenya sudah terbelah menjadi 2 dong. Woi, Secara refleks, Jun pun langsung memukulnya. Dan meskipun dipukul sekeras itu, Tomo masih hidup dan masih belum cukup untuk menggantikan barang berharga milik Jun yang dia rusakkan. Dan dia malah memohon Jun untuk memukulnya 100 kali lagi. Anjir. Sehingga setelah kejadian itu, mereka berdua pun saling mengenal. Lalu di sore harinya, sang ayah Tomo mendatangi rumah Jun untuk minta maaf sekaligus ganti rugi sebab kelakuan anaknya. Tapi karena wajah sang ayah sangat menyeramkan, malah membuat Jun ketakutan. Kemudian muncul Akime untuk meminta maaf. Tapi meskipun badannya besar, dia malah takut dengan istrinya sendiri. Woi, kenapa lu di belakang gue? Setelah meminta maaf, Akime juga menyuruh Tomo untuk meminta maaf. Dan juga karena mereka seumuran, Tomo ingin menjadi temannya. Sejak saat itu, Jun dan Tomo selalu bermain bersama. Namun mereka bermain gak kaleng-kaleng, mulai dari panjat tebing, terjun bebas, dan lain-lain, yang membuat Jun selesai bermain dengannya badannya banyak yang diperban. Dan di hari itu, Tomo ingin Jun memanggil namanya, sebab sudah lama mereka berteman, cuma hanya memanggil dengan nama-nama binatang. Dicontohin nggak? Nggak deh. Sehingga Jun pun memanggilnya Tomo. Di suatu hari, mereka akan bermain dengan temannya Tomo, yaitu Gundo. Meskipun waktu kecil dia mirip seperti boneka, tapi jangan salahkan kalau sifat dasinya sudah muncul dari kecil. Sekarang mereka tidak berencana untuk menangkap rusa, panjat tebing, dan terjun bebas lagi, melainkan mereka akan menangkap serangga yang ada di atas bukit itu dengan hanya menaiki 200 tangga. Udah gak beres nih anak. Ya, karena nggak mau kalah. Hari demi hari, Jun habiskan bersama Tomo. Sampai-sampai dia bisa menyelesaikan diri dengan perilaku Tomo. Dan dia percaya pun berlatih keras demi membina badannya. Dan itulah kejadian sumpah 10 tahun yang lalu. Dan sekarang Jun masih belum mengambil konsolnya, sebab dia masih merasa belum kuat dibandingkan Tomo. Dan sekarang konsolnya masih ada di tangan Tomo, yang juga menunggu Jun untuk mengambilnya. Padahal dia merasa Jun sudah kuat darinya. Yos, kita melompat beberapa hari kemudian. Di hari ini mereka akan pergi ke pantai bersama. Hasilnya sih cuma Tomo dan Jun saja. Tapi mereka berdua juga ikut karena mereka ingin melihat reaksi Jun ketika melihat Tomo memakai baju renang. Yos di pantai. Dan saat berganti baju, lu kenapa noleh ke atas, Jir? namun Tomo masih belum terlihat. Dan saat Jun menyusulnya, dia sangat kaget dan tersipu malu melihat Tomo yang memakai baju renang. Gue mati gak, Black? Ya, karena kejadian itu, Jun pun enggan menatap Carol dan juga Tomo, kecuali Gundo. Kenapa? Ya, tahu sendirilah, papan cucian. Ya,
Dan kayaknya banyak adegan dolar kuning di sini. Admin sensor ya, takut ke take down. Dan juga adsen. Ya, karena saking senangnya, Tomo pun sampai lupa kalau dia memakai baju yang terbuka. Di sisi lain, Ogawa dan Mifune melihat Tomo yang ada di sana. Tapi mereka mending menjauh deh, takut terjadi kehebohan. Iya. Usia apa woi? Kemudian saat asik bermain air, tiba-tiba ada yang memanggilnya. Saat ditoleh, ternyata seorang pria asing yang menyebutnya cantik. Dan tiba-tiba pria itu merangkulnya. Namun Tomo semakin sadar kalau dia akan dianu-anu. Ngerti kan? Karena sudah keterlaluan, dari bawah muncul Jun. I am Power Rangers. Lalu Jun langsung mengusir pria itu. Nah, sebelumnya pria itu bilang apakah Jun adalah pacarnya. Namun Jun bilang tidak, karena Jun tahu kalau Tomo tidak juga disebut sebagai pacar. Siapa gue yang bilang? Namun berbeda lagi. Di sisi lain, Carol juga diganggu oleh para lelaki hidung belang. Dan saat ditanya Jun siapanya, Jun pun mengiyakan kalau dia sebagai pacarnya. Sehingga dia pun membuat Tomo sangat cemburu. Gue mati. Sebab dia tidak dianggap pacar, melainkan Carol yang malah dianggap pacar. Sehingga Kundo pun memberikannya saran untuknya supaya selalu terus berada di pandangan matanya. Dan saat dilakuin, kayaknya gak berubah juga deh. Dan saat Tomo menjilat jatuhan es krim, hati Jun pun merasa kayak meledak karena saking imutnya. Dolar kuning sih pastinya. Kemudian Tomo lanjutkan bermain ke pantai lagi. Dan singkat cerita, saat pulang kita diperlihatkan kalau Jun sekarang sudah menganggap Tomo sebagai cewek. Sebab dari tadi dia selalu merasa malu saat ada di sampingnya. Kisah berlanjut. Di malam ini, Carol dan Kundo menginap di rumah Tomo. Sekaligus mereka bermain Osama Game, yaitu siapa yang menjadi raja. Pertama-tama, Carol. Lalu giliran Kundo. Dan sebagai raja, Kundo menyuruh Tomo untuk pergi ke festival kembang api bersama Jun. Tapi mereka harus pergi berdua. Sehingga di malam itu juga, Tomo langsung mengajak Jun pergi ke festival kembang api bersamanya. Tapi mereka cuma berdua saja. Dan Jun pun mengiyakan saja. Tapi Tomo merasa kayak ada yang aneh. Sebab biasanya Jun akan langsung gembira. Tapi kali ini, reaksinya biasa aja. Tapi di balik kecurigaan itu, kenyataannya ternyata Jun sangat senang sekali. Tapi di hatinya masih bingung nih, Tomo itu dianggap teman atau pacar. Dan Tomo juga merasa beberapa hari ini Jun terlihat tidak seperti biasanya. Apakah kecapean? Enggak woi. Lalu kita flashback saat Kundo berusaha membuat Tomo feminim. Yang tak diduga oleh Kundo, Tomo malah berubah drastis dari kepribadiannya yang dulu. Lalu mereka pun tidur bersama. Dan saat di pagi harinya, Kok gue malah pindah ya? Yes, di hari ini adalah hari festival kembang api. Dan terlihat Jun sangat semangat nih. Dan juga ingin tahu tentang kepastian perasaannya ini. Beralih ke Carol, dia juga menyusul Kundo untuk melihat festival kembang api. Sebab suatu alasan ya kan. Dan singkat cerita, sore harinya di saat Jun menunggu, akhirnya Tomo pun datang. Dan dia memakai baju kimono yang membuatnya sangat kawaii. Yai kayak bidadari. Pakai lampu berapa watt, Dan mereka berdua pun mulai beraksi. Sebab dari kecil sampai sekarang mereka adalah musuh bebuyutan para penjual. Dan para penjual itu sangat kaget melihat gadis tomboy yang secantik ini. Dan mereka segera memberitahukan teman-temannya kalau musuh bebuyutannya sudah datang. Ya, mereka berdua pun langsung memborong semua mainannya. Di sisi lain, Misaki menggandeng tangan Carol supaya tidak hilang katanya. Dan jika hilang ya gampang aja, langsung ketemu. Wih kayak Misaki, wih kayak Tomo,
Wih, kayak Gundo. Gua bunuh lu anjing. Beralih ke mereka berdua lagi. Di saat Tomo terlalu asik melihat permen, dia tak sengaja memegang seorang pria cibil. Namun saat akan digoda, untungnya Jun datang di waktu yang tepat. Sehingga Tomo berterima kasih kepadanya. Tapi belum sempat ngomong, Jun malah menyelanya yang membuat Tomo langsung marah. Sehingga Tomo sekali lagi berterima kasih dengan sungguh-sungguh kepada Jun yang telah menyelamatkannya. Dan tiba-tiba tubuh Jun pun bergerak sendiri dan akan お前がいてくれてありがとな。 Tapi untungnya imannya kuat dan Jun langsung mengalihkan Tomo ke tempat yang bagus untuk melihat kembang api. Mampus lu jadi obat nyamuk. Di bawah, Gundo tak sengaja melihat Tomo dan Jun di atas. Tapi Karol langsung menyeretnya supaya tidak mengganggu mereka. Dan inilah alasan kenapa dia mengajak Gundo. Nah, karena ini kesempatan yang bagus untuk mengungkapkan perasaannya, Tomo pun akan mengungkapkannya. Akan tetapi, Tomo takut semua kenangannya akan berakhir di sini dan akan membuat kenangan yang baru otomatis mereka akan mengulang mulai dari nol lagi. Dan hal itu Tomo tidak mau. Sehingga dia pun mengurungkan niatnya dan lebih fokus kepada festival kembang api ini. Singkat cerita, mereka pun pulang. Namun Jun tidak menemukan jawabannya, yaitu untuk mengerti perasaan Tomo kepadanya. Tapi Jun hanya mendapatkan satu hal, kalau dia tidak bisa melawan Tomo dengan sungguh-sungguh. Dalam tanda kurung, tidak berani menyakiti Tomo. Kemudian keesokan harinya, karena kejadian kemarin-kemarin, Tomo merasa Jun sekarang lebih hati-hati dengannya. Ya kali ya kan nyapa temannya sendiri dengan kelingking, anjay. Sehingga itu membuat Tomo khawatir ke depannya nanti seperti apa. Nah, sekarang kita fokus kepada Gundo yang terlihat iri dengan teman-temannya, yang membuat dia merasa kesepian dan bosan dengan hidup ini. Lalu kita diperlihatkan preman yang kemarin Tomo hajar. Karena kejadian waktu itu, kelompok mereka sekarang sudah dipandang rendah dan pemimpin mereka ingin mencoba balas dendam. Perkenalkan, pemimpin mereka kita sebut saja Asep. Ya, Asep cuy. Dia mempunyai ide dengan membuat teman Tomo menjadi sengsara. Dan saat dihampiri, mereka malah ketakutan sendiri karena tatapan mematikan yang Gundo keluarkan. Dan sialnya, tiba-tiba Karol datang. Namun saat mereka bertanya apakah cewek ini temannya, Gundo menjawab tidak. Sehingga mereka pun langsung pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba Karol langsung menyetrum Asep. Dan saat Gundo mengajak Karol kabur, kok malah atraksi nih anak, dan malah kepleset terjun ke kubangan. Mampus. Lalu mereka pun kabur ke sebuah gudang terbengkalai. Karena tidak ada jalan keluar lagi, Gundo meminta bantuan ke Jun, tapi dia memohon untuk tidak memberitahu ke Tomo tentang kejadian ini. Tapi wajah Jun tidak bisa berbohong. Tomo langsung menyadari kalau Jun akan pergi ke suatu tempat karena sudah ketebak dari raut wajahnya yang sangat menyeramkan. Di belakang mereka muncul Misaki yang mendengarkan perdebatan mereka, yang bilang kalau Gundo dan Karol sedang dalam bahaya. Dan karena memaksa, Jun pun membolehkan Tomo untuk ikut. Beralih ke gudang, Karol ngambek nih karena tidak dianggap sebagai teman tadi, sehingga Gundo pun harus meluruskan kesalahpahaman ini. Kalau tadi dia sangat terpaksa menyebut seperti itu, sebab jika tidak otomatis Karol juga akan terseret dalam masalah ini. Dan ungkapan itu membuat Karol pun sangat senang. Dan sayangnya mereka ketahuan. Tapi tiba-tiba muncul iblis, yaitu Tomo yang siap untuk mengajarnya. Oh senpai, asubimashou ka? Ya, Gundo sudah menebak kalau Tomo tidak mungkin tidak datang. Lalu kita diperlihatkan Jun dan Tomo mengajar preman itu. Namun saat Misaki masuk ke dalam untuk memeriksa kondisi Karol, dia tak sengaja melihat Karol sedang ganti baju yang dia anggap kalau Karol telah dicibili oleh preman itu. Lalu kita diperlihatkan wajah asli Misaki saat sedang marah. Omae ka? Karol ni nani o shita? Koto o shita no ka? Doushita desu ka?
Dan mereka mencoba untuk menjelaskan kalau tadi Carol cuma ganti baju. Dan singkat cerita, semua urusan sudah selesai nih. Carol dan Misaki pulang duluan. Dan disusul Tomo dan Jun juga pulang. Tapi Gundo menyuruh mereka duluan, sebab Gundo ingin mengancam mereka jika dia berurusan dengannya dan atau teman-temannya, mereka akan berurusan dengan Aizawa Dojo. Yang pasti semua preman di kota itu mengetahuinya kalau pemimpin dojo itu adalah Aizawa Goro, ayah Tomo. Sehingga mereka pun langsung meminta maaf, dan Gundo juga mengancam jika temannya atau gengnya mengganggu mereka lagi, siap-siap Asep yang akan menjadi sasaran utamanya. Ya, meskipun Gundo badannya kecil, dengan perkataan saja musuhnya langsung ketar-ketir cuy. Dan ternyata di luar Jun masih menunggunya, sebab mana mungkin kan dia meninggalkan seorang gadis kecil pulang sendirian. なんでわざわざ待ってたの？女子だからな。女の子よ。やっぱあいつは女とうるさいな。餅 Lalu kita melompat keesokan harinya. Sekarang Jun kembali seperti dulu dan tidak menjaga jarak di antara mereka berdua. Dan hal itu membuat Tomo langsung gembira. Kisah 7. Kita flashback saat Misaki masih kecil. Di waktu itu ibunya mengenalkan sepupunya, yaitu Carol. Awalnya Misaki tidak tertarik dengannya, tetapi saat dilihat secara langsung, bam, Carol kecil sangat imut dan kawaii. Admin bukan pedofil ya cuy ya. Emang skripnya gini. Jangan salahkan admin. Nah, di situ Misaki langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Yes, kembali ke waktu sekarang. Tak diduga Misaki beneran masuk ke dojo Tomo. Awalnya sih sang ayah meragukan kekuatan Misaki, tapi saat dilihat dengan teliti, sang ayah bisa merasakan aura di balik dirinya yang lemah ini. Kalau ada sesosok iblis yang mendiami hatinya. Ya, sekarang waktunya latihan. Tapi yang Misaki tidak sadari, latihannya ternyata sangat gampang. Cuma naik turun 200 tangga, push up 50 kali dengan orang di atas, dan selanjutnya sparring. Woi, nanti dulu woi, gue belum nafas. Di situ Jun bersedia untuk menemaninya sparring. Ya, sekaligus Misaki menunjukkan kehebatannya supaya Tomo mengakuinya. Tapi perkataan itu malah membuat Jun semakin semangat untuk mengajarnya. Ya, karena ada rasa cemburu sedikit sih. Satu pukulan saja membuat Misaki hampir tumbang. Tapi sparringnya belum selesai. Sekali lagi Jun mensekakmat Misaki dengan sekali pukulan saja. Sehingga Jun menasehatinya untuk tidak mengayunkan tangan terlalu lebar, sebab itu bisa mengurangi pertahanannya. Dan sekali lagi mereka melakukan sparring. Namun kali ini Misaki mengambil start duluan dan berhasil menggores pipi Jun. Tapi yang tak diduga, Jun malah memukulnya duluan dan di bagian perut malahan. Bes, langsung bongkek tuh anak. Nah, saat sadar Tomo bertanya apakah Misaki ingin menjadi kuat karena Carol. Misaki pun menjawab iya dengan malu-malu. Alasannya karena dari kecil Carol selalu membuat masalah. Makanya dia ingin menjadi kuat supaya bisa melindunginya, supaya tidak seperti kemarin. Dan percakapan itu Jun dengar dari luar. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua pun berangkat bersama. Lalu Carol bilang beberapa hari ini Misaki terlihat maco, sehingga Misaki pun jujur beberapa hari ini dia berlatih di rumah Tomo. Dan hal itu membuat Carol cemburu nih. Dan saat dimintai komentar tentang pendapatnya soal Tomo, nih anak malah membuat Carol semakin cemburu. Sehingga di hari ini Carol langsung menemui Jun untuk mengajaknya bermain sepulang sekolah. Ya, karena alasan tertentu lah. Dan saat keluar, Carol tak sengaja bertemu dengan Gundo dan bilang, santai kawan, semua bakal tidak sesuai dengan rencanamu. Yos, pertama-tama mereka bermain ke taman. Namun karena terlalu membosankan, Jun pun mengajak Carol ke rumahnya. Tapi kok malah bermain di kamar nih. Dan Carol pun jujur kalau dia kesini untuk melampiaskan rasa kesalnya tentang orang yang dia sukai, tapi malah memandang orang lain. Dan waduh, kayaknya dolar kuning nih kalau admin tampilkan. Ya, admin tampilkan sedikit tapi ya sensor-sensor lah. 顔
まあなんでそんなに女のもちゃんかわいそう。 Biar cepat upload cuy. Ya, tahu sendirilah mereka ngapain. Cuma hampir ya kan. Ya, karena kejadian itu Jun pun langsung keluar menuju ke rumah Tomo dan langsung memeluknya. Jun jujur kalau tadi dia menerima serangan tidak terduga. Lalu saat Tomo akan membantunya, Jun menyuruhnya untuk berhati-hati sebab ini bukan masalah biasa, melainkan Halo guys, David di sini. tiba-tiba Carol datang. Ya, Carol datang untuk meminta maaf dan langsung pergi begitu saja. Dan keesokan harinya, Carol pun menceritakan tentang kejadian kemarin ke Misaki setelah dia berduaan dengan Jun sekamar. Dan hal itu membuat Gundo menjuluki Carol si cewek mengerikan. Namun dia tahu gara-gara ulah Carol ini pasti masalah besar akan segera terjadi. Sehingga saat istirahat Gundo langsung menemui Misaki untuk meminta pendapatnya apakah dia suka dengan Carol. Dan Misaki menjawab iya dengan malu-malu. Sehingga Gundo pun menyuruhnya untuk segera menembaknya. Namun Misaki tidak berani sebab dia pria yang menyedihkan. Lalu Gundo akan menawarinya suatu rencana, tapi dengan beberapa syarat, yaitu dengan menekan Carol. Lalu di kelas Gundo tahu rencananya ini pasti akan berhasil. Meskipun Carol akan membencinya, tapi ini demi cinta temannya, Gundo pun melakukannya. 本に女として純一郎を使って全部父親のような気持ちだったんじゃないかしら。私くらいはどういう嘘つき。 Dan saat Gundo berbohong, wajah Carol langsung berubah yang membuat teman-temannya pun kaget. Sehingga Gundo langsung menyuruh Misaki untuk menemui Carol di rumahnya. Singkat cerita, di rumah ibunya memberikan salam adu banteng. Dan saat masuk ke kamar Carol, dan Misaki melihat wajah Carol yang sangat kawaii saat menangis. Tapi dia harus tetap dalam tujuannya, yaitu menjelaskan kalau ini semua cuma salah paham. Dan Carol kaget kalau Gundo hanya berbohong. Carol pun malu sendiri dan sangat marah dan ingin menghajar Gundo saat sekolah nanti. Ya, sesuai rencana yang mereka rencanakan, Misaki langsung menyatakan perasaannya. Dan Carol pun menerima cintanya sebab dia juga mencintainya. Dan saat Misaki bertanya apa yang Carol sukai dengannya, Carol menjawab tidak tahu. Lah, sebab dari dulu mereka selalu bersama dan hal itulah yang membuat Carol suka kepadanya. Tidak ada hal-hal yang lain. Dan saat akan kartu merah. Lalu ibu Carol menceritakan di waktu kecil dulu saat Carol menangis, sang ibu menyuruhnya untuk diam. Dan sejak saat itu Carol tidak pernah menangis lagi. Sehingga saat Carol tadi menangis, ibunya sangat khawatir kepadanya. Dan untungnya Misaki bisa menenangkan Carol saat menangis. Dan hal itu membuat ibu Carol sekarang lebih percaya meskipun 2 cm saja. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berdua menunggu Carol berangkat sekolah. Dan Tomo masih ketakutan nih akan dihajar oleh Carol. Dan tiba-tiba muncul badut psikopat. Lalu Carol muncul di balik topeng itu untuk berterima kasih kepada Gundo yang telah membantunya. Kisah 10. Cerita berlanjut, sekarang pihak sekolah mengadakan lari maraton. Dan seperti biasanya mereka berdua sangat semangat nih sebab kegiatan inilah yang mereka tunggu-tunggu. Dan Jun mengajak taruhan nih dengan Tomo. Barang siapa yang kalah maka ia akan mentraktir jus selama seminggu. Gundo, tuh cowokmu. Gue gak punya cowok anjing. Dan maraton pun dimulai. Ya, mereka semua semangat nih di awal-awal, tapi tidak dengan mereka berdua. Woi, lari dong. Dan inilah anime Tomo-chan episode 10 dan 11. Yos, beberapa menit kemudian terlihat Tomo dan Jun sudah berada di barisan paling depan. Dan mereka berdua sama-sama tidak mau kalah untuk mendapatkan posisi yang paling depan. Halo anak-anak. Wah, musuh terlihat, gaskui.
Yos, singkat cerita mereka pun sudah sampai di titik kembali. Namun itu titik kembali perempuan. Dan untuk laki-laki masih ada beberapa meter ke depan. Sehingga Jun pun merasa sedih nih akan berpisah dengan Tomo. Akan tetapi Tomo malah melewati putar balik itu. Sebab ia ingin bersaing dengan Jun dengan cara adil. Dan gak kerasa mereka berdua sudah putar balik nih. Dan terjadilah pertandingan sangat sengit di antara mereka berdua. Namun di tengah pertandingan itu tiba-tiba Tomo pingsan. Ya, ternyata Tomo terkena demam karena terlalu memaksakan diri. Terungkap kemarin setelah makan malam, Tomo langsung berlari-lari sampai jam 10 malam dong. Gila nggak tuh? Akhirnya Tomo pun tak sadarkan diri. Sayang disayang karena jaraknya terlalu jauh dan juga guru atau mobil jarang lewat, terpaksa deh Jun menggendong Tomo sampai garis finish. Dan singkat cerita, Tomo pun sudah siuman nih dari pingsannya. Di samping sudah ada Carol dan Gundo yang mengkhawatirkannya. Lalu Gundo memberitahu kalau Tomo yang mendapatkan juara 1. Dan tak berselang lama Jun pun juga datang. Lalu Gundo berniat untuk pergi. Tapi sebelum itu dia membisikkan sesuatu kepada Tomo. Kalau ini kesempatan yang bagus untuknya. Sebab Tomo kan jarang banget sakit nih. Ya, Gundo ingin Tomo bersikap lemah dan minta dimanja. Sehingga setelah rencana itu matang, Tomo pun benar-benar memanfaatkannya. Dan meminta Jun untuk menggendongnya sampai ke depan. Ya, karena kasihan Jun pun mengiyakan aja deh. Meskipun ada gunung yang mengganjal punggungnya. Dan singkat cerita, di luar sudah ada ibu Tomo yang menyewa taksi. Dan Tomo pun berterima kasih kepada Jun yang telah membantunya. Dan Jun juga berterima kasih sebab sebelum-sebelumnya Tomo juga sering membantunya. Dan setelah pergi, tiba-tiba datang ayah Tomo yang membawa daun bawang. Buat apa woi? Bro, di mana anakku? Noh, di sono no. Tomo. Ya, singkat cerita, keesokan harinya Jun menjenguk Tomo. Dan Tomo mengembalikan video game yang dulu dia pinjam. Sebab Tomo berjanji jika Jun lebih kuat darinya, maka ia akan mengembalikan video game itu. Yang artinya sekarang Jun menjadi cowok yang lebih kuat dari Tomo. Dan beberapa hari kemudian setelah sehat, Tomo pun berlatih. Dan pertama kali ini Jun bisa mengalahkannya. Lalu kita dibawa flashback saat pertama kali mereka masuk SMA. Nah, di waktu itu Jun membayangkan Tomo yang memakai seragam laki-laki. Tapi saat bertemu kok malah pakai seragam perempuan nih anak. Dan hal itu membuat Jun mulai sadar kalau Tomo adalah seorang perempuan. Ya, sebab hal itu Tomo pun bersedih sebab ia tidak dianggap sebagai seorang cewek. Di sisi lain, Jun juga menyadari kalau Tomo benar-benar seorang perempuan. Dan tiba-tiba datang teman Jun yang bertanya apakah Tomo adalah pacarnya. Sontaklah Jun membantah. Dan di sisi lain, lebih tepatnya di kelas Tomo juga ditanyai oleh temannya apakah Jun adalah pacarnya. Sontaklah Tomo juga membantah sebab Jun menganggapnya bukan seorang cewek. Tapi kata-kata itu didengar oleh Jun yang di luar, yang membuatnya kasihan dengan Tomo. Sehingga mulai hari itu, di saat Tomo menyapanya, Jun menjual mahal nih. Dan kejadian itu berangsur selama 1 tahun dong. Ya, setahun itu mereka lalui dengan tidak pernah mengobrol kecuali saat-saat butuh saja. Tapi Jun menyesal nih dan ingin meminta maaf, tapi dia merasa sungkan. Di sisi lain, Gundo juga kewalahan nih berteman dengan Tomo sebab dia tidak bisa menahan kekuatan Tomo yang overpower itu. Di sisi lain juga Jun mencari cara untuk berbaikan dengan Tomo, yaitu dengan mencari pacar supaya Tomo tidak dianggap pacarnya lagi. Namun Jun bingung nih sebab mencari pasangan itu tidak mudah. Contohnya kayak admin ini.
Dan kebetulan Gundo sedang mencari orang yang bisa mengimbangi Tomo. Ya, mereka berdua pun sama-sama membutuhkan nih keberadaannya masing-masing. Sehingga saat bertemu, Gundo menyuruh Jun untuk berbaikan dengan Tomo. Dan tiba-tiba Jun langsung menembak Gundo. Bes, bukannya menolak, nih anak malah menerimanya tuh. Ya, alasan Gundo menerimanya bukan karena cinta, tapi karena saling membutuhkan. Dan juga penasaran bagaimana berpacaran dengan Jun. Sehingga mulai hari itu mereka berdua resmi berpacaran. Dan hubungan mereka dimulai dari pegangan tangan. Dan hal itu membuat Jun pun kaget nih kalau dia sudah punya pacar. Dan dia ngelamun kalau dia akan bersama Gundo selamanya. Di sisi lain, Gundo juga mulai senang nih. Tapi kesenangannya berakhir di hari ini. Sebab kencan pertama mereka kan bersepeda ke gunung. Tapi jauhnya kebangetan. Ya, bagi kalian yang belum mengerti ceritanya, ada di episode sebelumnya, Rek. Lalu mereka lanjutkan memancing. Tapi Gundo ini adalah anak yang sangat jijik jika melihat cacing. Sehingga di sekolahan Gundo merasa tidak enak badan setelah kencan kemarin. Namun Tomo langsung membawanya keluar bertujuan untuk menghiburnya. Setelah sadar, Gundo pun membulatkan tekadnya untuk mengakhiri hubungannya dengan Jun. Dan saat akan memutuskan hubungannya, dia kecolongan dulu dong. Ya, Jun yang memutuskan hubungan mereka dulu. Sehingga di hari itu juga Jun mencoba mengajak berbicara Tomo dan juga mengajaknya pulang bersama. Namun mereka berdua masih canggung. Tapi Tomo langsung to the point dengan cara memukulnya dan meminta penjelasan kenapa tiba-tiba Jun ingin berbicara dengannya. Sebab selama ini Jun selalu menghindarinya, yang membuat Tomo pun bersedih. Jun pun menjelaskan alasan dia menjauhinya sebab ia merasa kasihan dengan Tomo. Sebab teman-temannya banyak yang mengira mereka berpacaran. Dan mungkin kalimat itu membuat Tomo merasa risih. Sontaklah Tomo membantah dan menyuruhnya untuk tidak memikirkan pendapat orang lain dan ingin hubungan mereka kembali seperti dulu lagi. Alhasil, mulai hari itu mereka pun berbaikan. Dan juga keesokan harinya mereka berangkat bersama. Dan Jun mulai merasa saat menghadap Tomo, ia sedikit merasakan jatuh cinta dengannya. Dan kisah 11. Sebentar lagi Jun akan ulang tahun dan Tomo ingin memberikan hadiah kepadanya. Tapi dia tidak mempunyai uang. Alhasil Gundo menyarankannya untuk bekerja sampingan saja. Yang pasti mereka cuma menjadi seorang pelayan. Tapi Gundo memperingatinya sejengkel-jengkel apapun dengan pelanggan, Tomo tidak boleh memukulnya. Dan karena khawatir membiarkan Tomo kerja sendiri, Gundo pun juga akan ikut kerja. Aku ikut dong, Ngap. Lalu datanglah Tatsumi, anak yang menyukai Gundo, yang menawari mereka untuk kerja sampingan di rumahnya saja. Yo, singkat cerita, pergi ke rumah mertuanya, bro. Sehingga mulai hari itu mereka akan bekerja di sana. Yos, mereka pun berganti ke pakaian kerja. Dan Tatsumi kesenangan nih melihat mereka bertiga. Oi, pakai baju dong. Lalu toko mereka pun dibuka. Terlihat Tomo masih grogi nih menjadi seorang pelayan, sehingga Gundo akan membantunya. Lalu Carol juga mencoba menjadi pelayan, tapi dia malah mengacaukan suasananya. Alhasil Gundo menempatkannya untuk menjadi penarik pelanggan saja. Wih, kamu kayak istriku. Ternyata Jun sering mampir ke restoran ini. Ya, seminggu sekali lah. Lu Gundo kan? Oh iya, wakata. Lalu Gundo mengantarkannya ke kursi pelanggan dan bertanya apa pendapat Jun ketika melihat penampilan Tomo yang memakai seragam pelayan. Dan Jun malah kesenangan sendiri dong. 笑いたきゃ笑えよ。私がこんな格好。全然悪くねえと思うけど。どういう意味だと思う？ Ya, singkat cerita, Jun pun selesai makan nih dan akan pulang. Tapi sebelum itu dia bertanya kepada Tomo, sampai kapan Tomo bekerja di sini.
Tomo pun menjawab sampai liburan panjang berakhir. Sehingga Jun pun berjanji besok akan datang lagi. Dan hal itu membuat Tomo malah salting. Kepesing. Ya, kata-kata itu membuat Tomo semakin semangat nih dalam bekerja. Dan di luar juga Carol berhasil membawa banyak pelanggan yang membuat tokonya semakin ramai. Sebab sudah bekerja keras. Kenyataannya hasil pala dong. Lalu mereka bersedia untuk kerja di sini lagi sebab mereka suka dengan cara kerja di sini. Lalu saat mereka keluar, Jun sudah menunggu Tomo dari tadi. Dan mereka berdua pun mengerti nih situasi apa yang harus mereka lakukan. Ya, bilang sendiri. Ya, Jun di sini hanya untuk memastikan dan menghentikan Tomo amit-amit jika dia mengamuk. Lalu Jun jujur kalau dia makan di restoran ini biasa saja. Tapi semua itu berubah saat diantarkan oleh Tomo. Rasanya anjing banget. Lalu keesokan harinya, Tomo pun memberikan hadiah ulang tahun untuk Jun, yaitu sebuah jam tangan yang mirip seperti punyanya. Dan Jun juga tidak keberatan mempunyai jam yang sama dengannya. Dan di hari ini juga Tomo membawakan kue ulang tahun untuknya yang rencananya akan dimakan di rumah Jun. Tetapi Jun memberitahu kalau di rumahnya tidak ada orang, sehingga Jun meminta merayakannya di rumah Tomo saja. Ya, takut kejadian seperti waktu lalu terulang kembali. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Sekarang Tomo meminta saran ke Gundo bagaimana cara supaya lebih dekat dengan Jun. Selain itu, dia juga ingin dianggap sebagai seorang cewek. Lalu Gundo pun bilang biarkan Jun menyentuh gunungnya. Woi, jangan cuy. Dan Gundo memberitahu kalau interaksi fisik adalah cara yang paling cepat dan efektif dalam hubungan sepasang kekasih. Tapi Tomo tidak bisa melakukan hal itu. Tenang saja, kata Gundo, sebab ia sudah mempunyai rencana, yaitu dengan cara Tomo cukup berdiri di depan Jun. Dan saat itu Gundo akan mendorong Jun dari belakang. Dan bam, selesai. Yos, waktunya eksekusi nih. Gundo dan Tomo sudah siap-siap di posisi. Dan Gundo mencoba memancing Tomo supaya menunjukkan bakat menangkapnya. Dan berhasil. Yos, waktunya beraksi. Dan... さあ行きなさい。 Jun malah meleot dong. Dan malah terjun di Gunung Carol. Alhasil setelah kejadian itu Jun pun pasrah mendapatkan bogeman dari Tomo. Semua rencananya selalu gagal. Dan tiba-tiba Gundo juga terjatuh dari tangga. Dan untungnya Tatsumi bisa menyelamatkannya. Dan tiba-tiba mood Gundo berubah dong. Dia memberikan suatu permintaan untuk Tatsumi yang telah menyelamatkannya. Ya, meskipun ini kesempatan langka, Tatsumi bingung harus meminta apa. Sebab jika kelamaan, mood Gundo akan kembali normal. Dan Tatsumi hanya ingin meminta tukaran kontak saja. Namun rencana untuk mendekatkan Tomo dan Jun masih belum berhasil nih, yang membuat Gundo malu untuk menghadap mereka berdua. Dan singkat cerita, keesokan harinya, di hari ini hujan turun deras, tapi Gundo tak kunjung datang ke sekolah. Dan Carol memberitahu kalau Gundo tidak masuk di hari ini sebab sakit. Kok lu saja? Otomatis ada teater. Ya, kelas mereka akan mengadakan teater bertema Cinderella. Lalu kita melompat 3 hari kemudian. Kita diberitahu Gundo tidak berangkat sekolah sebab ia tidak berani bertemu dengan Tomo. Tapi tiba-tiba dari jendela terdengar suara ketukan. Dan saat dilihat, itu ternyata Tomo dong. Ya, Tomo ingin menjenguknya sebab akhir-akhir ini dia merasa kalau Gundo seperti menjauhinya. Namun Gundo beralasan sakit nih dan harus tertidur. Tetapi sebelum Tomo pergi, ia memberikan naskah teater Cinderella untuknya. Dan setelah pergi, Gundo melihat naskah itu dan dia sangat terkaget sebab ya
dia menjadi pemeran Cinderella-nya dong. Waduh. Dan menjadi Cinderella adalah Carol sendiri. Halo kakak Cinderella. Woi, lucu macam di pohon cat. Yes, kita diperlihatkan setiap hari mereka diharuskan latihan. Dan ternyata yang menjadi pangerannya adalah Tomo. Dan Carol menjadi pemeran ibu tiri. Namun karena malu, Gundo mengajak Tomo berlatih di luar saja. 何も程があるわ。どねしよう。どうすりゃいいこのセリフを言えばいいんじゃない？美しい人なんだ。ああ、完璧よ。 Yos, singkat cerita, latihan pun selesai. Dan Gundo mulai sadar kalau kutukan Tomo penyebabnya adalah dia sendiri. Sebab di waktu dulu Gundo menyuruh Tomo untuk terlihat feminim. Tapi hal itu malah menjauhkan Tomo dengan Jun. Sehingga Gundo harus memutuskan kutukan itu. Lalu keesokan harinya mereka pun mencoba kostumnya sendiri-sendiri. Dan Tomo terlihat sangat ganteng nih, meskipun ada yang meledak tapi itu bukan bom atom. Yos, kita juga diperlihatkan Gundo cantik sekali cuy. Dan besok adalah hari mereka akan tampil. Namun Tomo meminta tolong ke Jun karena dia kan cuma menjadi pohon, otomatis dia nganggur nih sekarang. Ya, Tomo ingin Jun membantunya latihan. Tapi Tomo mulai sadar nih jika Jun akan menjadi Cinderella. Wih, kayak bencong 50 ribuan di stadion nih. Sehingga di sore itu di balik kuil mereka pun latihan. Meskipun Jun terlihat malu-malu nih membaca naskahnya. Kisah 12. Selamat tinggal sahabat. Cerita berlanjut, sekarang kita diperlihatkan festival budaya mereka. Di sana sudah ada ketiga ibu masing-masing, mulai dari Carol, Tomo, dan Gundo. Lalu Akemi tidak menyangka kalau ibunya Gundo datang ke festival ini. Sebab ia adalah ibu yang cuek dan tidak mengurusi anaknya. Tapi kenyataannya ibu Gundo datang ke sini karena tidak diberitahu anaknya. Sebab anaknya kemarin bilang sekolahannya tidak mengadakan festival budaya. Ya tahulah alasan Gundo berbohong kepada ibunya untuk menutupi suatu hal. Sebab itulah ibunya sudah membawa handycam untuk merekam barang bukti ini. Anak dan ibu udah gak waras nih. Yos, waktunya pertunjukan teater. Cerita diawali ada seorang Cinderella. Dia mempunyai ibu dan saudara tiri yang jahat kepadanya, sehingga ia sering diperlakukan tidak seperti manusia. Lalu saat Carol muncul, ibunya malah teriak-teriak dong. Tapi untungnya mereka berdua bisa membungkamnya. Yos, cerita berlanjut. Kita diperlihatkan kalau ibu dan ayah kandung Cinderella sudah meninggal nih. Tapi di sisi lain, ayah Tomo menyadari kalau Jun menjadi pemeran pohon. Sebab ayahnya bisa merasakan aura meskipun menyatu dengan alam. Lalu muncullah Tomo yang menjadi seorang pangeran. Kemudian pangeran mengajak Cinderella untuk menari bersama. Dan やっぱりあなたは王子様だ。にはお姫様にもなってみたいそれは私が植え付けた。とこも含めて cerita diakhiri di saat Cinderella memakai sepatu kacanya. Dan setelah itu pangeran langsung melamar Cinderella. Dan mereka semua pun bersorak untuk mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Sehingga konser ini berakhir dengan sangat meriah. Lalu setelah selesai semua itu, Jun mengajak Tomo untuk berjalan-jalan. Dan Tomo pun mengiyakan aja nih sambil malu-malu. Tapi lepas kostummu dulu dong. Ya, tujuan pertama mereka yaitu mampir ke Cafe Maid seperti pekerjaan Tomo kemarin. Tapi terlihat nih perbedaan sikap pelayan antara Tomo dan Jun. Lalu dilanjutkan mereka masuk ke rumah hantu. Oi, lu yang malah jadi hantu saat. Lalu dilanjutkan mereka bermain sepak bola. Dan diakhiri mereka makan takoyaki. Nah, di dalam kencan ini, kencan gak tuh?
Tomo merasakan kalau ia merasa sangat asik saat bersama Jun. Tapi Tomo masih bimbang nih, sebab ia menginginkan mengakhiri hubungan ini untuk memulai hubungan yang baru. Apa tuh? Lalu kita melompat ke sore harinya, di saat para murid-murid menari di samping api unggun. Konon katanya barang siapa yang menari di sana sambil membawa pasangan, maka pasangan itu akan langgeng selamanya. Yuk siapa yuk yang mau sama admin? Dan terlihat nih, Tomo banyak yang mengajaknya menari, tapi Tomo hanya menerima ajakan dari Jun. Kepesing. Di sisi lain, Kundo merenung di belakang sendirian. Tapi saat dihampiri Tatsumi untuk diajak penari, dia malah menghindar dong. Namun saat ia akan pergi, Carol menahannya dan ia bersedia untuk menemani Kundo sambil melihat teman-teman mereka. Nah, di situ terjadi obrolan kecil nih di antara mereka berdua, dan Kundo mengucapkan terima kasih kepada Carol atas usulan menjadikannya Cinderella. Yang Kundo anggap Carol memilihnya agar bisa berbaikan dengan Tomo. Tapi Carol bilang bukan itu tujuan sebenarnya, sebab ia hanya ingin mendapatkan foto ini saja. Oi, berikan oi. Di sisi lain, Tomo dan Jun menari bersama nih, tapi sama-sama canggung. Dan Tomo bilang ia tidak menyangka kalau Jun akan mengajaknya berdansa di depan orang lain, dan mungkin itu bisa bikin orang salah paham. Tapi Jun bilang ini bukan salah paham, melainkan beneran, yang artinya Jun seperti menyatakan perasaannya kepada Tomo. Namun setelah mendengar kata-kata itu, Tomo pun langsung pergi dari sana karena tersipu malu. Lalu kita melompat keesokan harinya. Terlihat di hari ini Jun masih kepikiran nih tentang kejadian kemarin. Lalu datanglah Tomo dengan menyapanya secara brutal. Dan seperti biasanya mereka berangkat bersama. Tapi di saat Jun bertanya setelah pesta itu Tomo ngapain pergi, Tomo pun langsung mengalihkan pembicaraannya dan langsung pergi untuk menjauhi Jun. Di sekolah kita diperlihatkan keakraban Kundo dan Carol nih. Dan Carol di hari ini sangat senang sebab ini pertama kalinya bisa memeluk Kundo tanpa dimarahi. Lalu Tomo pun datang dan bilang ya emanglah, sebab Kundo adalah anak yang gak suka dingin. Dan pelukan Carol itu membuatnya hangat. Sing sabar mas bro, sing sabar. Kemudian Carol bertanya, apakah terjadi sesuatu di antara Tomo dan Jun saat festival budaya kemarin? Tapi sekali lagi nih, Tomo langsung mengalihkan pembicaraannya dan langsung pergi dari sana. Tapi mereka sudah menebak nih kalau Tomo menghindar karena ucapan Jun yang seperti menembaknya. Lalu sepulang sekolah, Jun tak sengaja bertemu dengan Misaki. Tapi Misaki merasakan sesuatu yang telah terjadi kepada Jun, sehingga ia pun mengajaknya mengobrol di taman. Dan terungkaplah kalau Jun sedang jatuh cinta kepada seseorang, yaitu Tomo. Tapi Jun bingung nih harus bagaimana untuk memecahkan masalah ini. Misaki hanya bisa memberikannya saran untuk mengungkapkan perasaan apa adanya kepada Tomo, seperti pengalamannya yang dulu saat ia mengatakan perasaannya kepada Carol. Sehingga Jun pun langsung berterima kasih atas sarannya. Ya meskipun hal itu menakutkan dan menyeramkan, tapi Misaki menyemangatinya dengan berjuang bersama-sama. Tapi sebelum ia mengungkapkan sesuatu itu, Jun harus menutaskan hal yang masih menjadi tanggung jawabnya. Sehingga ia pun menemui Kundo untuk berbicara empat mata. Ya pembicaraan itu Jun meminta maaf kepada Kundo yang telah mencintainya dulu, sebab ia sekarang menyadari kalau ia mencintai Tomo. Sontaklah Jun kaget. Kenapa Jun ini malah memikirkan hubungan yang gak jelas itu? Sehingga Kundo menyuruh Jun untuk membuang kenangan kelam itu jauh-jauh. Tapi sebelum Jun pergi, Kundo ingin bertanya satu hal, apakah dia adalah cinta pertamanya? Ya tentu tidak, sebab cinta pertamanya adalah dolar kuning. Ya jawaban itu membuat Kundo hanya bisa terdiam. Dan Jun langsung pergi dari sana. Lalu kita berpindah di kelas. Tomo mendapatkan surat tantangan untuk bertemu di atas gedung sepulang sekolah nanti. Tapi saat didatangi,
ternyata Jun menjebaknya. Ya, alasannya Jun ingin Tomo memukulnya. Tapi Tomo tidak bisa karena dia tidak punya alasan untuk memukulnya. Akan tetapi, Jun membawanya flashback saat pertama mereka masuk SMA. Di waktu itu, Tomo pernah bilang kalau ia menyukai Jun. Dan Jun baru sadar kalau itu konteks menyukai Tomo bukan teman, melainkan sebagai pacar. Sehingga Tomo pun mengungkit kalau ia sudah beberapa tahun menunggu jawabannya. Bahkan ia sudah berusaha keras untuk tampil feminim di depan Jun. Tapi kenapa Jun kok baru sadar sekarang? Sehingga Tomo pun merasa kesal dan langsung memukul Jun. Dan saat ia akan pergi, Jun pun mengungkapkan perasaannya. Tapi Tomo malah menjawab otak udang dong. 変わっちまったのかもしれねえ。お前のことが好きだ。 Namun setelah kata-kata itu keluar dari mulut Tomo, ia pun menyesal. Ya, ternyata Tomo tidak tahu pacaran itu hubungan seperti apa. Sebab ia takut semuanya tidak berjalan lancar, seperti ia bersahabatan dengan Jun saat ini. Nah, untuk menyemangatinya, Gundo pun ingin berbicara serius nih dengan Tomo. Jikalau ialah yang menjadi penghambat hubungan mereka berdua. Dan dialah yang memaksa Tomo terlihat lebih feminim, yang malah membuatnya jauh dengan Jun. Lalu Gundo pun menangis sambil meminta maaf. Gundo menyemangatinya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Sehingga dengan dorongan sebagai seorang sahabat, Tomo pun langsung menemui Jun saat ini juga. Dan akhirnya Tomo pun menemui Jun di luar kelas. Lalu ia meminta maaf dan meminta kesempatan satu kali lagi untuk tidak kabur. Ya, Jun pun menjelaskan kalau ia benar-benar menyintai Tomo. Sehingga Tomo pun merasa seperti mimpi nih. Sebab dulu ia selalu dianggap sebagai seorang cowok. Tapi Tomo sadar persahabatan mereka akan berakhir di sini. Sebab mereka kan akan berpacaran. Tapi Jun menjelaskan bukan itu yang dia mau. Dan menjelaskan kalau inilah hubungan yang Jun inginkan. よーい。 Yos selesai menaiki 200 tangga tersebut, mereka pun ngos-ngosan nih. Tapi tetap Tomo yang menjadi pemenangnya. Dan meskipun Jun menjadi pacarnya, tapi Jun ingin menjadi saingannya juga. Sebab Tomo adalah teman masa kecilnya, sahabatnya, saingannya, dan juga pacarnya untuk saat ini. Sehingga Tomo pun juga menerima cintanya Jun, yang malah membuat Jun langsung lemas nih dan tergeletak menggelundung di tangga. 私もジュンが好きだ。 Lalu ia pun sangat senang nih sudah diterima oleh Tomo. Kisah 13. Cerita berlanjut. Di hari ini Tomo tidak bisa pulang bareng bersama Jun, sebab ia akan bermain dengan mereka berdua. Dan Jun bilang gak apa-apa kok, sebab ia tidak akan kecewa gara-gara tidak bisa pulang bersama Tomo. Nah, di sini kita diperlihatkan kalau Jun mulai memperlakukan Tomo seperti cewek nih. Sampai-sampai Tomo pun salting sendiri. Woi, kenapa gue dipukul? Lalu mereka bertiga pun mampir ke restoran sambil gibah-gibah tentang Jun yang mulai berubah. Sebab Jun sekarang mulai menganggap Tomo sebagai seorang cewek, yang malah membuatnya sering salting dan seperti kalah darinya. Dan mereka memberikan saran untuk membalasnya balik dengan cara menciumnya saja. Dan Gundo menyuruhnya untuk pergi ke bioskop sebab ada film yang pas untuk hal itu, yaitu film Tidak Mencium Tidak Hidup. Ya emang gitu rek artinya. Lalu kita langsung melompat saat mereka berkencan. Di hari ini, Jun sangat salting nih ketika melihat Tomo berdandan tidak seperti biasanya. Sehingga Jun memuji kecantikan Tomo di hari ini, yang malah membuat muka Tomo memerah dong. 今日のお前、可愛いっつうか特別な感じです。
Yos, mereka pun berencana akan menonton film yang Gundo sarankan kemarin. Dan terlihat nih, Tomo berpura-pura cool banget di depan Jun. Sebab sebelumnya ia sudah latihan menonton poster itu selama seminggu, biar otaknya gak traveling. Yos, kita diperlihatkan mereka menonton film itu. Sebelumnya, Gundo menyuruh Tomo saat adegan anu-anu, Tomo harus meletakkan telapak tangannya di tangan Jun supaya efeknya agar langsung terlihat. Tapi kok ada adegan sampai kayak gini, Jai? Alhasil, Tomo pun tidak kuat untuk menonton filmnya lagi. Tapi nih anak kok malah serius menontonnya. Kepising. Karena hal tersebut, rencana Tomo pun gagal total. Sehingga di luar, Tomo pun malu-malu sendiri nih, tuas mengajak Jun menonton filmnya. Kemudian saat makan di restoran, Jun memberikannya hadiah Natal. Dan saat terlihat, ternyata Jun memberikannya sebuah anting yang sangat cantik dan sangat cocok kalau dipakai oleh Tomo. Dan tak lupa, Tomo juga memberikan Jun sebuah hadiah, yaitu sebuah sal buatan Tomo sendiri. Tak pikir panjang, Jun pun langsung memakainya. Jirni anak. Lalu saat mereka akan pulang, Tomo memohon kalau ia ingin mampir ke rumah Jun. Ngapain woi? Dan saat sampai di rumah, ternyata orang tua Jun sedang keluar dan akan pulang malam hari nanti. Sehingga suasana canggung menghantui mereka berdua nih. Takut kejadian yang dulu terulang kembali. Dan tiba-tiba Tomo bilang kalau ia ingin duduk di samping Jun. Sehingga ada yang berdiri tegak nih, tapi bukan keadilan. Kepising. Namun semakin kesini, mereka semakin canggung. Tomo pun gak tahan lagi untuk bermain tali ulur. Ia pun langsung tutup poin kalau di hari ini ia ingin mencium Jun. Namun saat itu akan terjadi, Jun langsung memukul dirinya untuk menyadarkan diri. Meskipun ia sangat ingin mencium dan merabahnya, tapi hal itu tidak bisa dilakukan dengan sepele. Sebab ia ingin melakukan itu di saat waktu mereka sudah menikah. Kepising lagi nggak tuh? Selain itu, mereka kan masih belum berpacaran. Lah, bukannya kita berpacaran? kata Tomo. Jun pun jujur setelah ia menyatakan perasaannya dulu, ia langsung menemui kedua orang tua Tomo. Tapi ibunya saja yang merestui hubungannya. Sebab sang ayah akan merestui Jun jikalau ia bisa mengalahkannya. Sehingga pernyataan itu pun membuat Tomo sangat marah kepada ayahnya. Lalu kita diperlihatkan di rumah Tomo. Terlihat sang ayah merenungi keputusannya kemarin. Dan untungnya istrinya bisa menenangkannya. Dan tiba-tiba muncul Tomo nih yang marah kepada sang ayah. Dan ingin meminta penjelasan kenapa ayahnya tidak merestui hubungannya dengan Jun. Karena kesal, Tomo pun menyatakan kalau ia sangat benci dengan ayahnya. Alhasil, kata-kata itu pun menusuk keras di hati sang ayah. Dan setelah kejadian itu, Tomo pun tidak pernah keluar dari rumah dan mengunci diri di kamar. Meskipun kedua temannya itu mengajaknya Hatsumode. Dan juga ketika Jun menyusulnya, ia masih saja tidak mau keluar. Dan terlihat mereka bertiga sama-sama murung nih, tidak semangat untuk menjalani hidupnya. から連絡取れなくなったんだくんだよね。今はまだ誰とも会いたくないって。俺も今はそういう気分じゃないんで。 Lalu kita melompat di sekolahan. Jun meminta maaf dan merasa bersalah telah merahasiakan tantangan sang ayah darinya. Sebab Jun tidak ingin Tomo menunggunya. Sebab ia sadar diri mustahil untuk mengalahkan ayahnya. Apalagi tujuannya dari dulu yaitu untuk mengalahkan ayahnya. Tapi hasilnya selalu jong. Yang artinya hubungan mereka hanya mentok sampai di sini saja sebelum Jun bisa mengalahkan ayahnya. Nah, saat merenungi nasibnya, mereka berdua pun muncul nih untuk menginterogasi Tomo kemana saja saat liburan musim dingin kemarin. Padahal banyak janji yang Tomo ingkari. Lalu Tomo pun menjelaskan kesalahpahaman mereka, sehingga mereka pun mengerti masalah yang Tomo hadapi sekarang. Tapi Gundo memberikannya saran untuk diam saja, seperti heroin yang diperebutkan oleh dua orang cowok. Lalu kita melompat sepulang sekolah.
Jun pun membulatkan tekadnya kalau di hari ini ia akan menantang ayah Tomo lagi. Sehingga di 7, Jun pun menyerang ayah Tomo secara tiba-tiba. Nah, karena mengerti posisinya sekarang lemah, makanya Jun sekarang memakai segala cara untuk mengalahkan mertuanya, yaitu menggunakan pendukung. Cih, curang lu Tom. Di sisi lain, Tomo kepikiran nih tentang Jun di rumah. Apakah ia bisa menang duel dengan sang ayah? Karena memikirkan hal itu, sampai-sampai Misaki hampir saja meninggoy, anjay. Lalu Tomo pun curhat kepada Misaki tentang duel Jun dengan ayahnya. Ternyata Misaki sudah mengetahui kabar tersebut, sebab saat liburan musim dingin kemarin, Jun curhat kepadanya. Sehingga Misaki ingin Tomo menyemangati Jun, supaya Jun bisa semangat saat duelnya. Alhasil, dia pun langsung pamit pulang duluan. Meanwhile, in our universe. Jir, apa tadi boy? Mungkin lagi kebelet dia. Kepising. Kembali ke 7. Terlihat Jun masih belum mengalahkan sang mertua nih, tapi ia masih belum menyerah. Namun saat asik-asiknya bertarung, tiba-tiba di sampingnya muncul Tomo dong. Sebab Tomo juga ingin membantunya berjuang melawan sang ayah. Sehingga semangat Jun pun boleh tumbuh kembali nih. Dan kali ini Jun mulai serius dan ia melihat kalau mertuanya memberikannya celah untuk bisa menyerangnya. Meskipun terdapat banyak celah, Jun masih kesulitan untuk menembus celah itu. Dan ia pesimis nih tidak bisa menang di pertandingan kali ini. Tapi Jun tetap berusaha demi bisa bersama Tomo selamanya. Dan ia pun akan mengerahkan seluruh jiwa dan raganya. Di sini Jun mulai sadar kalau ini adalah ujian dari mertuanya untuk membuktikan kalau Jun bisa menjaga Tomo dalam situasi genting suatu hari nanti. Sebab sang ayah khawatir kepada putrinya. Maka dari itu Jun pun akan membuktikan kalau ia bisa menjaga Tomo selamanya. Dan pertempuran pun dimulai. 倒せる気がしねえ。力も利用したカウンター。俺は友とは違う。俺が体張れんのはせいぜい女のためくらいだ。いっけYa, akhirnya Jun pun bisa memukul keras di bagian kepala. Sampai-sampai mertuanya hampir saja tepar. Tapi kok malah bangkit lagi deh orang. Sehingga istrinya pun juga ikut geram nih. Padahal sudah terlihat tadi kalah, malah bangkit lagi nih orang. Dan sang ayah pun mengaku tadi jarinya sudah menyentuh lantai, yang menandakan kalau ia terkalahkan oleh Jun. Yang artinya Tomo dan Jun pun sekarang resmi berpacaran. Lalu di luar, karena Jun sudah mengalahkan ayahnya, Tomo ingin melakukan hal itu. Karena Jun masih malu-malu, Tomo pun langsung menyusurnya dong. Dan akhirnya mereka berdua pun berciuman pertama kalinya. お前がそう来るなら私はお前今何を。 Di sini, Tomo berjanji akan selalu membuat hati Jun berdetak kencang. Tapi Jun juga tidak mau kalah. Ia pun mengajaknya berlomba untuk melihat siapa yang akan kalah. Dan itulah akhir dari anime Tomo-chan episode 13 atau season 1. Shadaqallahul adzim. Tapi di akhir scene kita diperlihatkan kalau kehidupan Tomo sekarang sangat bahagia. Sebab adanya teman-temannya dan juga pacarnya. Dan selesai. Wah, apakah ada season 2-nya gak nih? Aduh.